Oke guys, kembali ke channel gua, Yonathan Lim. Kita akan ngebahas tentang RALS. Gua habis lihat-lihat sih. Eh, di sini gua lihat RALS sudah mulai uji support ya di bawah di 404. Bisa dilihat di sini. Pada saat penutupan kemarin hari Jumat tanggal 3 bisa dilihat terjadi kenaikan yang lumayan signifikan yakni 11%. Dan bisa dilihat dari minggu sebelumnya tanggal 20 ini sudah mulai ini ya, sudah mulai diakumulasi. Kalau dilihat dari teori bandarmologi sih ini udah mulai diakumulasi mulai tanggal 20, dan dia sudah mulai bergerak turun secara perlahan, dan mulai setiap dia turun 6% dia naik lagi, setiap dia turun lagi dia mulai rebound lagi, dan di sini dia mulai rebound tinggi. Dan bisa dilihat kalau di sini polanya selama 2 minggu ini RALS sudah mulai rebound dan cenderung untuk sideways ya. Dan kita juga bisa lihat dari net buy foreign. Oke, bisa dilihat semenjak seminggu mulai tanggal 24 sudah mulai akumulasi, sudah mulai net buy. Dan kita lihat efeknya, setiap dia net buy ada kenaikan yang lumayan. Dan di tanggal 1 asing net sell lumayan besar, 216 lot ya, 216.000 lot, hingga menyebabkan harga turun ARB hingga mendekati ARB di 6,86%. Walaupun sebelumnya dari tanggal 24 sampai tanggal 30 asing selalu inflow ya di sini. Walaupun tetap ada beberapa tidak terlalu berpengaruh dan tetap membuat harga item ini turun. Oke, ini kita bahas dari sisi net buy dan net sell asing. Oke, sekarang kita mulai untuk analisa teknikal. Oke, saya akan ubah. Saya mau lihat supportnya dia. Oke, cakep sekali. Bahkan di 510 ini sudah harganya udah harga 2016 ya, 2015 akhir malah. 2015 bulan Oktober itu udah ditembus. Dan kalau menurut saya ini sangat-sangat murah dan potensial untuk rebound. Kita tinggal nunggu saja di mana dia uji support dan mulai untuk rebound. Jadi bisa dibilang udah bisa mulai nyicil sih. Nggak usah takut, karena ya saham itu emang seperti itu sifatnya. Dia akan naik turun dan tujuan kita mau ngapain? Apakah kita ingin menjadi seorang trader dengan swing trade, atau enggak kita menjadi seorang investor? Kalau buat investing ini bagus banget. Kalau untuk investing ini bagus banget karena kalau dilihat dari monthly ini jatuh banget tuh. Nah, tinggal kita lihat dari segi fundamentalnya, nilai aslinya itu berapa, harga aslinya itu berapa. Ini lumayan turunnya ya, dari 975 high-nya sampai ke 440. Wow, 55% ya, bisa sampai 55-90% ini RALS turunnya hanya dalam bulan Maret. Dan ini udah mulai rebound di bulan April. Di bulan April sudah mulai rebound. Jadi patut untuk kita ini ya, 3 hari di bulan April ini menarik. Dia udah mulai naik, dan bisa dibilang ya itulah bandar. Kalau dari bandarmologi itu jelas RALS ini bisa dibilang Ramayana ini banyak gerai-gerai yang tutup, banyak gerai-gerai yang sepi. Ya bisa dibilang pendapatan turun sih. Tapi kenapa dia malah dinaikin? Nah, itulah rahasia bandar. Saya bukan insider, jadi saya juga kurang paham kalau buat money bandarmologi, tapi kita bisa lihat. Oke, saya akan coba membuat garis secara teknikal ya. Saya akan coba untuk buat garis supportnya, kita panjangin aja. Oke, kalau kita ngambil di sini, ini udah lewat sih, dia udah turun banget, dan kita tinggal nunggu dia untuk bullish. Berarti di berapa ini? Aduh, mungkin di sini ya. Kalau saya tarik lagi, mungkin di sini ya, iya, di sinilah buat besok ya. Oke, kita tarik lagi. Yes. Untuk tanggal 4 prediksinya, tanggal 6 prediksinya itu ada di di sini.
Ya, di 600 resist untuk dia rebound, untuk dia breakout ada di 638 dan supportnya ada di 410. Oke, mudah-mudahan support yang saya blok ini ditembus sama si Rals hingga dia jadi potensi untuk breakout. Ya, semoga lagi bisa naik terus lagi ya. So, untuk harapan kita emang harus naik sih. Oke, sekarang kita bahas dari, kita bisa lihat di data saham Indonesia apa yang dilakukan Rals itu. Apa yang dilakukan broker-broker besar terhadap Rals dalam minggu ini ya, terutama. Oke. Saya lihat sih untuk lokal, 5 broker lokal ini lagi distribusi ya. Tapi kalau saya lihat dari asing, dia sudah mulai akumulasi kemarin sebesar hampir 8 miliar. Oke, ini ngomongnya billion ya, value billion berarti hampir 8 miliar. Asing sudah akumulasi. Apakah besok akan dijatuhkan? Kita nggak tahu. Kita, saran saya sih mending pasang lot kecil dulu aja. Ya sekitar 1-3% dari modal kita. Nanti bisa average down, atau enggak pas naik kita bisa average up. Oke. Kalau dari fundamental, ini masih laporan tahun 2019, jadi udah earning per share-nya 115. Gede sih. Earning per share-nya ini di harga yang 510 sekarang tuh udah besar banget ya, 4,43. Bisa dibilang ini bagus banget karena sudah di bawah 5. Dan kita bisa lihat dari ROA-nya juga lebih bagus, return of asset dan return of equity-nya. Walaupun biasanya yang bagus-bagus itu di atas 20% sih. Ini udah agak turun sih. Memang Ramayana ini retail yang lumayan maksudnya emiten yang lumayan turun banget ya dalam 2 tahun terakhir. Bisa lihat dari grafiknya tadi kan. Dalam 2 tahun terakhir itu turun dia. Dari bulan 4 ya 2019 itu udah mulai downtrend dan benar-benar jatuh ya sampai 410. Itu benar-benar jatuh. Dari 2000, dari 1000 ya, 1900, 1800-an lah turun. Dan sekarang oke guys, setelah tadi kita bahas tentang pengaruh asing, inflow dan outflow-nya terhadap saham Rals, dan lumayan mempengaruhi untuk 2 minggu terakhir hingga Rals ini sudah memulai sideways dan sudah cenderung untuk melakukan rebound dengan kenaikan 11% pada hari Jumat kemarin ya, penutupan. Bisa dibilang punya potensi untuk rebound, dan juga kita tadi membahas tentang titik support dan juga titik resistnya di teknikal tadi, walaupun nggak banyak. Dan sekarang kita bahas tentang berita-berita terakhir ya. Ya, saya lihat sih di artikel-artikelnya si Rals tidak ada berita-berita yang ini sih ya, yang terlalu menarik lah. Tapi ini lumayan menarik nih. Hari Kamis kemarin ya kita ngebahas tentang penurunannya aja ya. Si LPPF ini dia ada, bisa dibilang LPPF sama Rals ini ya dua retail yang saling berlomba ya, saling berkompetisi untuk di bidang yang sama bisa dibilang. Dan LPPF ini sudah mulai kewalahan sih menghadapi corona, terutama di YTD ini sudah turun 70,245%. Wow, ini gede sekali ya. Dan juga Rals ini juga turun drastis hingga ke level 61,88% di YTD-nya. Ini sudah lumayan sangat-sangat turun ya, hingga ibaratnya ini udah potensi banget dia buat rebound ya. Jadi jangan takut untuk mulai masuk, walaupun nggak perlu banyak lotnya. Ya sekitar 1-3% lah ya. Ya maksimal 3% lah, jangan terlalu banyak-banyak karena kita nggak tahu nih titik bottomnya itu di mana, walaupun lagi uji support di 404 tadi si Rals. Oke, dan kalau dilihat dari kinerja keuangannya sih Ramayana nggak terlalu turun banget ya kinerja emiten. Ini saya lihat di semester 1 karena semester 2 saya cari tadi nggak dapet. Kita lihat Ramayana ya, mencatat pertumbuhan laba tahunan sebesar 21,34%, dan Rals ini mengantongi pendapatan 3,48% sepanjang Januari sampai Juni. Raihan pendapatan itu turun tipis dibanding semester 1 2018. Oke, bisa dilihat di sini, mungkin bisa dibaca di bisnis.com ya untuk lengkapnya. Oke, mungkin itu aja pembahasan saya kali ini tentang Rals. Bagi teman-teman yang mau memberikan input silakan, dan saya mohon maaf bila ada kurang materi untuk pembahasan Rals kali ini, dan saya terbuka untuk teman-teman yang ingin memberikan masukan. Oke, itu aja. Thank you.